Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Mukarramun, para alim, para sepuh yang selalu saya ikuti nasihat-nasihatnya, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Zainal Arifin sebagai pengurus DMI DKI Jakarta. Lurus ya Pak? Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Hazami, Ketua DMI Kecamatan Cengkareng DKI Jakarta. Bapak-bapak, tidak ada ibunya ini? Ada, ini di belakang. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu, rombongan keluarga besar dari DMI Kecamatan Cengkareng dan para ketua-ketua ranting se-Kecamatan Cengkareng. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan perjalanan bapak-bapak, ibu-ibu diberikan kelancaran, tidak macet, tidak kebanan. Orang perjalanan kan itu ya biasanya. Sehat walafiat sampai ke rumah selamat dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami salah satu pengurus PPMAJT. Nah, namanya PP, neng bukan pemuda Pancasila loh ya. PP itu pelaksana pengelola. Jadi kulo kadang-kadang eling, kadang-kadang lari. Padahal meh 10 tahun dari pengurus. Jadi pelaksana pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Terima kasih atas nama PPMAJT kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu, apalagi kehadiran bapak ibu-ibu itu bersilaturahim di sini dan pelantikannya di sini. Luar biasa ini. Ini aneh tapi nyata ini. Biasanya kan bapak-bapak ibu-ibu DKI Jakarta kan pelantikannya kan di hotel, di gedung. Ini di Masjid Agung Jawa Tengah. Ini mesti wah. Ada apa ini dengan Masjid Agung Jawa Tengah ini ya? Jangan-jangan ini hasil istikharah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan ya baru ini orang luar mengadakan pelantikan di tempat kami ini, terima kasih ini ya. Mudah-mudahan keberkahan ada pada DKM Cikarang ya, Cengkareng, dan keberkahan ada pengurus Masjid Agung Jawa Tengah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi diberi mandat oleh Pak Kiai Hazami dan Pak Kiai Zainal Arifin, Pak Istajib, nepangake nama saya Istajib. Ini bapak-bapak saya lihat kok kayak wajah Jawa Tengah ini. Lah memang Jakarta itu isinya ya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Asli Jakarta yo banyak. Ini kayaknya wajah Jawa Tengah banyak ini. Ini Tegal. Bojong napa-napa. Tegal Sari, nggih. Kula paham Tegal, wong mang sobone kula mriko. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Masjid Agung Jawa Tengah ini
masjid sekilas ya supaya kita tahu, Masjid Agung Jawa Tengah ini diresmikan oleh Bapak Presiden SBY tahun 2006. Tahun 2006 dimulai membangun itu 2002. Pakai uang APBD full 225 jutaan. Maaf, 225 miliar. Koyo musola wae. 225 miliar itu ya. Sebenarnya 200 miliar, tetapi karena ada payung, ada 6 payung, sehingga tambah multi-use project. Saya ikut memutuskan pada waktu itu karena posisi kami pada waktu masih sebagai anggota DPR Provinsi Komisi E. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Masjid Agung Jawa Tengah ini menempati tanah wakaf Bondo Masjid Semarang seluas 10 hektar. Alhamdulillah 10 hektar. Jadi kawasan MAJT yang dipagar keliling, tengah-tengahnya ada MAJT ini, luasnya adalah 10 hektar. Itu tanah warisannya siapa? Ini tanah warisan dari nenek moyang. Zaman Belanda ini wong Semarang ora patek doyan lemah. Tanah keleleran. Sehingga zaman Ki Ageng Pandanaran itu Ki Ageng Pandanaran itu sesepuh Semarang, pokoknya itu ya tokoh, pahlawan, dan menjadi Bupati Semarang yang pertama kali. Menyelamatkan tanah wakaf itu dulu awalnya ada 119 hektar. Tapi berupa daratan, rawa-rawa, kebun-kebun gitu Pak. Di sini itu dulu angker. Tahu angker ya Pak? Oh, banyak jin ayu-ayu teng mriki, Pak. Jadi, kemudian singkat cerita, tanah wakaf ini sempat dikuasai oleh orang lain. Direbut oleh umat Islam. Nah, begitu singkat cerita, ketika tanah ini direbut oleh umat Islam karena sempat dikuasai oleh orang tertentu ya. Ini tak cerita kayak 5 jam ndak rampung, amplope larang niki mangke. Nggih, dikuasai itu tahun 2000. Sertifikat diserahkan oleh Bapak Panglima Kodam 4 Diponegoro yang pada saat itu namanya beliau Bapak Haji Bibit Waluyo. Mantan Gubernur Jawa Tengah, mantan Pangkostrat. Nah, tahun 2000 itu dikembalikan. Kemana ke pengembaliannya? Pengembaliannya ke Masjid Agung Semarang. Masjid Agung Semarang itu masjid tertua di Semarang dekat Pasar Johar. Yang dulu Bapak Insinyur Soekarno pernah Jumatan di sana, Bapak. Maka oleh karena itu atas rasa syukurnya para tokoh umat Islam di Semarang, atas kembalinya tanah wakaf yang pernah dikuasai oleh orang lain. Orang lain itu bukan orang Islam, orang Cina. Ya, kami termasuk yang rebut bersama para kiai, para tokoh. Bersyukur akhirnya dicarilah blok tanah yang luas. Itu ada di sini 10. Di luar 10 hektar di kanan kiri sebelah kanannya itu masih ada kurang lebih sekitar 22,5 hektar. Itu mau digunakan untuk rumah sakit, sudah dibangun rumah sakit MAJT dan Masjid Agung Semarang sudah 60%. Mau dibuat mall, lembaga pendidikan, pondok pesantren. Mohon doa restunya. Mudah-mudahan umat Islam yang diprakarsai oleh Masjid Agung Jawa Tengah dan Masjid Agung Semarang mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi dengan demikian Bapak Ibu yang saya hormati, ini 10 hektar masih tambah lagi 22,5 hektar. Insya Allah ya Masjid Agung Jawa Tengah dan Masjid Agung Semarang itu insya Allah ya kaya, mendapat rezeki nomplok warisan umat Islam masa lalu. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ini Masjid Agung sejarah sekilas sebenarnya. Masjid Agung Jawa Tengah ini
status tanahnya tanah yayasan, tapi bangunannya ini dari Pemprov. Beda dengan Islamic Center DKI Jakarta. Maka Masjid Agung Jawa Tengah ini kami pernah berkunjung ke Istiqlal, kalau Istiqlal itu dibiayai oleh APBN, kalau Masjid Islamic Center DKI Jakarta itu didirikan oleh APBD, dibiayai oleh APBD, hariannya bulan. Sini Masjid Agung Jawa Tengah sudah 8 tahun mandiri. Ya. Mandiri tapi rada tersiok-siok loh, Pak. Karyawan yang pegawai tetap itu ada 98. Outsourcingnya kira-kira 40-an. Nah, ini jadi kene iki wah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kami bisa mandiri? Konon infonya Pemprov tidak berani membantu karena aset tanahnya aset yayasan, bangunannya fisik itu Pemprov, katanya kalau dibantu itu ada temuan BPK, aturannya digawe ngono. Ya, sing gawe aturan siapa? Ya wong. Makanya tadi jenengan tepuk tangan aku yo seneng. Muga-muga donga nggih. Asline ya kami metenteng. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kami bisa eksis dalam waktu 8 tahun? Alhamdulillah sumber pemasukan dari Masjid Agung ini adalah satu parkir. Jenengan masuk wow boten gratis nggih? Ikhlas nggih? Ikhlas. 50.000. 50.000 bis gede, bis cilik 20.000, sepeda motor 2.000, mobil roda 4 itu 5. Berapa Pak Pri? Rp4.000. Mau tak undake sithik lah ben 4.000 ora susuk genep 5.000. Jadi parkir, kemudian menyewakan hall untuk pernikahan, wisuda, seminar, pertemuan-pertemuan gitu. Yang penting tidak digunakan untuk pertemuan partai politik. Nek pertemuan partai politik itu para sesepuh belum setuju. Ya. Kemudian kami punya kios-kios yang disewakan. Monggo pakai belanja, souvenir, kaos, katok, pakaian dalam ada juga. Ya. Ya dari situ kami bisa membiayai operasional bulanan Masjid Agung Jawa Tengah, biaya macam-macam, gaji pegawai listrik itu kurang lebih 400-an juta. Zaman corona, sebelum corona kami punya turahan, Pak. Kami punya sisa lumayan. Setelah corona itu maka kami lepek-lepek. Ya ini mulai bangkit. Nah ini sekilas tentang kemandirian pengurus Masjid Agung Jawa Tengah. Kemudian dari sisi yang lain yang saya kira bapak-bapak, ibu-ibu perlu saya sampaikan, Masjid Agung Jawa Tengah itu sedelalah, cara bahasa Jawa Tengah itu banyak dikunjungi pihak-pihak asing. Tidak beragama, tidak hanya asing itu macam-macam, ada pendeta, ada dijadikan studi bandingnya para tokoh-tokoh agama dunia, Eropa, Australia, Amerika. Karena apa? Karena Masjid Agung Jawa Tengah itu mengembangkan Islam wasatiyah. Apa itu artinya ora ngerti kula. Wis pokoknya Islam yang toleran, bijaksana, saling menghormati, ngayomi, santun. Jadi ini pimpinan ketuanya PPM AJT ini kan Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, Ketua Basnas Pusat. Niku kantornya teng Jakarta, monggo tindak mriko. Nggih. Jadi studi banding ke sini ya karena tertariknya apa? Kok bisa Masjid Agung Jawa Tengah? Jadi ini Masjid Agung Jawa Tengah punya misi biar Islam itu tidak dianggap angker, tidak dianggap apa itu. Nek dunia barat itu kan ekstremis ya. Radikal itu. Jadi kami menjawab dengan fakta, dengan kegiatan. Jadi kalau ada sholat Idul Fitri itu para pendeta, para biksu itu ngantri di ruang VIP.
mau ngucapin minal aidin wal faizin. Dia orang ngerti artinya. Masjid Agung Jawa Tengah setiap puasa tanggal kedua, ketiga itu ngajak buka puasa bersama-sama para tokoh agama yang lain. Ya, ini sebenarnya sikap kami adalah menghormati. Sikap menghormati karena kami adalah Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi niat kami adalah dakwah mengajak kepada saudara-saudara kami sendiri agar dunia barat. Makanya saya kadang-kadang kalau ada dialog dengan mereka itu ya saya membalik. Saya juga menyampaikan kami umat Islam, tokoh Islam di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, DKI Jakarta saya kira sama, kami bisa mengayomi minoritas. Tapi kami minta tolong para dubes, para pendeta. Kalau umat Islam yang minoritas di tempat Bapak Ibu kami minta tolong dihormati, dihargai. Duta besar Cina untuk Indonesia pernah datang ke sini ketika peristiwa Uighur. Ya. Rohingya juga kami singgung di Kamboja ya. Juga kami singgung seperti itu. Kami protes. Orang mau assalamualaikum, wassalamualaikum saja. Saya ngalem. Ya kami protes. Kami membela kepada umat Islam yang ada di negara-negara minoritas. Saya kira patut menjadi pakem kita sebagai umat Islam Indonesia yang bijaksana. Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga ini menjadi tradisi kami. Kemudian kegiatan-kegiatan di MAJT saya kira sama seperti masjid-masjid besar pada umumnya. Ya kalau pengajian itu biasalah, enggak usah tak cerita kayak panjang lebar, itu sama DKI, jangan-jangan malah lebih baik ya. Kami punya TV MAJT TV, kami punya MAJT TV bekerja sama dengan TV-ku. Alhamdulillah salah satu wakil ketua Masjid Agung Jawa Tengah itu Profesor Dr. Edi Nur Sasongko itu rektor Udinus. Rektor kampus sukses, kampus swasta sukses itu punya TV-ku bekerja sama. Punya radio Dais yang pusatnya kantornya ada di Menara Al Husna ketinggian 99 meter itu. Ini Bapak-bapak kalau imam masjid kami itu ya qori terbaik nasional, internasional Pak. Alhamdulillah ya ini mohon doa restunya kami MAJT mau mendirikan pondok tahfidz yang insya Allah awal tahun ini mau launching. Itu baru skala kecil, skala besarnya nanti mau bikin pondok pesantren juga yang insya Allah ini nanti akan nyambung ke sanatnya Mbah Yai Arwani Kudus. Ya, para sesepuh MAJT hati-hati kalau membuat pondok pesantren tahfidz Al-Quran harus punya sanad yang jelas. Kalau Mbah Arwani Kudus itu sudah sanad yang semua para alim tahu itu sangat luar biasa. Santrinya di Kudus sana juga dari Amerika, dari Timur Tengah banyak juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang paling terakhir kami alhamdulillah 1,5 tahun yang lalu menanam pohon kurma. Nah, ini satu-satunya masjid di Indonesia Pak. Kalau menanam kurma 4 pohon, 5 pohon, 10, kami menanam 150 pohon Pak. Kalau penjenengan nanti keluar MAJT kok ada pohon-pohon yang kayak kelapa itu kurma. Itu pohon kurma. Kami mencoba barangkali itu banyak umat Islam yang biasa makan kurma tapi tidak tahu pohonnya seperti apa. Banyak sering makan buah kurma tapi ya barangkali ini ikhtiar kami tanaman khas Timur Tengah ternyata banyak di Thailand, banyak di India, banyak di beberapa negara. Indonesia harus punya hanya 2 jenis, barhi dan ajwa. Okay.
sudah 1,5 tahun, tapi dulu bibitnya 1 tahun, sudah kami tanam 1,5 tahun, jadi usianya kira-kira 2,5 tahun, tapi belum pernah diulang tahuni. Sudah ada yang berkembang, sudah ada yang berbunga, tetapi saya kira itu bunga baru coba-coba, belum saya suruh motong aja, biar nanti kalau sudah pohonnya sudah gagah, sudah besar, baru saya. Kami juga mau studi banding ke Pasuruan. Pasuruan itu sudah sukses membudidayakan korma. Kami mau ngaji di sana. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doa restunya. Kami PR-PR besar yang ada di MAJT, khususnya rumah sakit ini baru 65%. Kepengen gagah punya rumah sakit gitu loh Pak. Pengen gagah ini insya Allah minggu depan mau kami ajukan ke Kementerian Kesehatan izinnya. Sekali lagi kami punya PR besar, rumah sakit dan pondok tahfidz, atas kehadiran bapak-bapak ibu-ibu. Mudah-mudahan Masjid Agung Jawa Tengah, para pengurusnya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, bisa melaksanakan amanah penting khusus untuk syiar Islam. Demikian pula sebaliknya kami atas nama pengurus Masjid Agung Jawa Tengah mendoakan bapak-bapak sebagai pengurus DMI di Cengkareng, DKI Jakarta, mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan tugas dengan baik. Penjenengan tadi sudah disampaikan Pak Zainal, alhamdulillah ada APBD-nya. Kene garing, Pak. Ora udan. Ya, ndak udan sana memang luar biasa Pak Anies Baswedan ya. Saya kira kami sebenarnya sudah ada Kudus. Kami memberi masukan Pak Bupati Kudus karena sana ada merbot, kemudian khotib, imam dibayar, ada semacam insentif gitu ya. Alhamdulillah. Malah setelah itu bupatinya ketangkap KPK. Tapi bukan urusan itu, urusan yang lain. Kasihan kita itu ya, kasihan. Matur nuwun, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.